Jadi kalau ada mungkin ETF atau fund-fund yang tracking pakai ESG ke hati, udah otomatis ya mereka harus include Impact Pratama di mereka punya portfolio. Nah, ini adalah step awal yang baik ya. Pelan-pelan Impact Pratama akan berusaha untuk masuk indeks yang lebih prestigious. Contohnya mungkin IDX 80, IDX 30, LQ45 maupun suatu saat MSCI di beberapa tahun yang mendatang. Tapi itu merupakan suatu target komitmen dari kami. Lanjut, Bella. Oke, ini mungkin Philip bisa bantu jelaskan sedikit. Ya, jadi ini update dengan kita punya rencana for our new products, yaitu plafon PVC. Kita sudah mulai menaruh mesin di pabrik rumput kita yang itu di Surabaya selama 5 machines so far, dan kita akan rencana untuk add 15 more machines di awal tahun depan. Target kita itu 9.000 ton per tahun total capacity. Dan ini fase 1 kita. Next. Ini capex allocation buat PVC plafon kita, yaitu 14,8 billion. 65% itu akan diinvestasi di machineries, 17% di utilities, dan 18% di renovation. Mungkin kalau belum yang kebayang plafon tuh apa, itu seperti gypsum tapi lebih ke mid to low end. Dan ini keunggulannya plafon dibanding gypsum itu yaitu lebih enteng. Salah satunya tidak bocor. Mungkin kalau gypsum kan kalau kena air ada rempasannya ya. Lebih gampang dipasang, dan juga rangka-rangka yang digunakan untuk pasang itu juga lebih murah. Dan ini industry growth-nya sangat besar. Perkiraan kita mungkin 30% every year industry growth plafon ya, yang mungkin juga grabbing slowly market share-nya gypsum. Dan karena itu Impact merasa ini juga sangat berpotensi untuk kita to find a new revenue stream, apalagi pengalaman kita di bahan PVC. Next. Oke, mungkin kita bisa sisakan waktu for Q&A kalau tadi ada yang belum jelas atau ada additional questions lagi ya. Kalau sebelum di acara Q&A mungkin saya akan menambahkan saja, sekali lagi kan banyak pepatah kalau belum kenal namanya belum sayang, dan ini mungkin dengan mengenal Impact Pratama, ada orang yang kenal, ada yang langsung jatuh cinta kepada Impact, ada yang baru mau kenalan lebih lanjut lagi, dengan acara Q&A, tanya keluarganya siapa sih, apa bidang apa sih, percayanya apa ke depan ya, supaya lebih mengenal, supaya lebih nyaman lagi terhadap Impact Pratama. Nah, secara singkat saja, Impact Pratama ini sekarang kami kategorisikan sebagai non-traditional building material yang ambil alih traditional building material. Apa itu? Polikarbonat kita itu produknya bening 250 kali lebih kuat daripada kaca. Sebetulnya ini pelan-pelan mengambil alih sebagian kecil dari marketnya kaca yang mungkin di Indonesia ini puluhan triliun kaca jendela ya. Sama seperti yang tadi Philip jelaskan, kita mulai memproduksi plafon ya, ceiling, yaitu menggantikan sebagian gypsum. Memang market di kota besar itu gypsum is choice ya, first choice. Tapi di kota kecil, kota yang di pelosok-pelosok desa itu, mereka pakai atap, tapi langsung rumah. Jadi nggak ada yang namanya plafon. Nah, plafon ini yang tadinya mungkin pakai triplek atau pakai gypsum, nah pelan-pelan ini akan kami gantikan dengan PVC plafon kita. Jadi sebetulnya Alderon atap kita juga, itu market share kita sudah 70% ya, kita percaya segitu. Namun mungkin banyak Anda yang berpikir kalau udah 70 nggak bisa grow lagi dong. Masa menjadi 90 atau monopoli? Ya nggak mungkin. Tapi maksud kami itu, atap Alderon kami itu menggantikan atap metal yang korosif, panas, berisik.
Nah, tiga-tiganya ini terjawab oleh Alderon. Alderon itu tidak berisik bila hujan, adem karena double wall, dan juga sifat properti PVC yang anti korosif. Berarti ini memang sebagian kecil dari atap metal yang baru kami ambil. Itu marketnya juga puluhan triliun atap metal. Kalau kami ngomong gampang, kalau orang mau bawa gudang atau pabrik, pikirannya langsung atapnya gentengnya metal kan? Tapi yang sekarang ini ada pilihan plastik, yaitu PVC Alderon kami. Kami hanya baru mulai, mungkin kalau saya secara memang datanya nggak ada di tangan saya, tapi mungkin less than 5% atap metal yang baru kami ambil dari menjadi Alderon, dan itu sudah menjadi berapa besar buat kita. Jadi kedepannya itu kami masih ada mau menggantikan ya bahan bangunan yang tradisional. Jadi bukannya karena kalau lihat market share impact polikarbonat 90% ya berarti company-nya have no more growth. No, kita hanya sebagian kecil dari market kaca. Itu saya rasa yang perlu dikenal. Maksudnya Impact Pratama punya strategi itu begitu, dan kalau yang nggak kenal, nggak nanya, kadang-kadang mereka mengambil kesimpulan yang salah ya. Jadi saya harap ini menjelaskan juga gitu. Terima kasih. Mungkin kami kembalikan ke Ibu Rita. Iya. Pak Bias, mungkin mau dilanjutkan, ada pertanyaan dari Pak Bias, dan mungkin kita akan ngambil dari some audience later on. Oke, baik. Cerita. Pak Har, terima kasih banyak Pak for the presentation. Pak Nisan dan juga Bro Philip. It's always good to know a company yang dominate the market. Kalau dari saya sih selalu kalau misalnya kasih konsol ke klien, aduh bingung nih mau milih emiten apa. Yang paling gampang adalah cari emiten yang dominate the market, because company yang kayak gitu biasanya sustainability-nya jauh lebih baik gitu ya. Dan IMPC adalah salah satu yang I think dominate the market dari sisi building materials khususnya untuk roofing, dan we are happy to have IMPC di sini buat bisa ini ya, buat bisa kenalan dengan market partisipan teman-teman dari IE. Mungkin untuk kenal lebih dalam lagi, Pak Har, mungkin kalau boleh saya ada beberapa pertanyaan. Iya Pak, silakan Pak. Yang pertama, kita tahu bahwa tadi Pak Har bilang missionnya adalah menggantikan conventional building materials, dan kalau dilihat memang dari sisi market share sekarang tadi Pak Har juga sudah bilang sudah cukup tinggi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau ngelihat Impact Pratama tumbuh ke depan Pak, kira-kira source of growth-nya dari mana Pak? Apakah dari memang kita menggantikan, makin besar porsi kita menggantikan conventional building material yang ada di Indonesia, atau memang market Indonesia dianggap sudah cukup tinggi penetrasinya sehingga kita harus cari market lain di ekspor misalnya. And apa sih untung ruginya ketika kita mempenetrasi pasar ekspor? Kedua Bapak, supaya lebih kenal lagi, kalau boleh tahu kira-kira secara cost structure Impact Pratama tuh paling besar sensitif terhadap raw materials apa Pak misalnya Pak, dan apa yang harus kita perhatikan sebagai investors untuk bisa tahu, bisa memprediksi kira-kira performance misalnya margin atau cost dari Impact Pratama, apa yang harus kita lihat Pak. Mungkin dua itu dulu dari saya Pak. Baik, thank you Pak Bias. Yang pertama, jawabannya adalah all of the above. Jadi adalah growth dari makro sendiri. Jadi Indonesian economy fundamentally sebagai negara yang berkembang dengan penghasilan yang meningkat, penghasilan itu akan dibelanjakan kepada salah satunya barang bangunan. Jadi even konvensional bangunan seperti atap metal, kaca, semen pun akan naik Pak ya. Nah, kami akan grow-nya lebih cepat daripada industry growth karena pada saat kita juga menikmati growth of the economy as a whole, kami juga menikmati mengambil alih tradisional. Jadi bukan cuma normal growth Pak, kami growth plus taking over market yang tradisional tadi. Contohnya, kalau kita ngomong polikarbonat dibandingkan kaca. Polikarbonat itu adalah
yang dipakai sama tameng polisi waktu huru hara, Pak. Jadi kalau mau dilempari batu lagi polisi kita kan pakai tameng tuh yang transparan. Itu adalah polikarbonat. Jadi memang tugasnya itu dilemparin batu. Jadi memprotek. Biasa ya, Pak. Ya, kuatnya 250 kali lebih kuat dari kaca, Pak. Nah, tapi transparannya sama seperti kaca. Dan keunggulannya ini bisa ditekuk, Pak. Bisa dibuletkan, dibikin dome. Nah, kaca kan nggak bisa. Kaca nggak bisa ditekuk. Berarti ini adalah open up application baru di mana mereka perlu cahaya masuk, tidak pecah, tapi bosen kalau lempeng saya mau bikin bulat atau trapezium ataupun apa. Nah, ini polikarbonat menyediakan alternatif itu di orang-orang yang minta cahaya dan seperti kaca. Nah, bayangkan sendiri berapa besar itu growth-nya yang kita bisa ambil alih. Tidak mungkin menggantikan kaca, Pak. Tidak mungkin itu. Tapi akan dua-duanya eksis. Tapi polikarbonat itu akan ngambil alih dengan fleksibilitas yang ada, lebih ngambil banyak market dari kaca tradisional. Seperti yang tadi saya bicarakan soal metal, Pak, atap ya. Atap metal kita tahunya kan zinc alum, galvalum, ya, bluescope dan lain-lain. Nah, tapi kita juga tahu bahwa atap metal itu panas sekali, Pak. Kita bisa goreng telur dadar, Pak, di atas kalau siang hari, Pak. Itu bisa buat seperti panci, panas ya. Jadi kalau Alderon, yang masang tukangnya bisa duduk-duduk di atas, Pak, siang hari. Jadi sambil masang bisa duduk-duduk. Itu pembelinya kami cerita sendiri satu testimoni bahwa, loh kok saya lihat tukang saya siang hari jam 2 duduk sih, itu nggak panas, Pak, ya nggak pakai sandal. Kan kakinya bisa kebakar itu. Enggak, Pak, ini atap adem, Pak, saya bisa duduk pegangan tangan. Nah, kenapa? Karena memang sifatnya dingin. Nah, ini ada keunggulannya. Kalau orang memang pabriknya nggak boleh panas, seperti pabrik garment, Pak, yang dimana atapnya itu pendek ya, supaya lightingnya dekat dengan pekerja. Itu kalau sengnya dekat sama orang, Pak, bedanya cuma 2-3 meter aja, panasnya itu udah berasa sekali buat pekerja di pabrik. Nah, banyak pabrik-pabrik sekarang melihat garment dan lain-lain, wah, pakai Alderon lebih nyaman, karyawan saya produktivitasnya lebih tinggi, dan lain-lain. Ini menggantikan. Bayangkan saja berapa banyak yang saya bisa menggantikan. Yang saya baru mulai, Pak, ini we are just getting started. Kita baru aja mulai, Pak. Ini perkembangannya akan sangat tinggi di kemudian hari. Karena sambil menikmati growth ekonomi Indonesia, kami mengambil alih, Pak, beberapa tradisional yang memang fungsinya ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ini yang kami jawab dengan inovasinya Impact. Itu, Pak, ya, mungkin pertanyaan yang menjawab yang pertama. Mungkin yang kedua adalah memang plastik itu partly is from hydrocarbon, di mana memang somehow one or the other related to petrochemical price, which is oil price, di mana kalau naik ya kami naik. Tapi yang diuntungkan Impact, yaitu kita punya pricing power, Pak. Brand kita itu brand yang kuat, jadi kalau kita naikin harga itu masih bisa diterima lebih baik daripada kompetitor kami. Jadi kami punya margin, sebetulnya bahan baku kami itu naiknya udah 50-100%, Pak. Sebetulnya. Ya, tapi kami udah meningkatkan harga jual, kami udah adjust lagi, tapi memang tidak bisa kita uber, makanya ada margin squeeze sekitar 2-3% terjadi di tahun ini dibandingkan tahun lalu secara prosentasi, Pak Bias. Tapi secara nominal, karena revenue kita masih growth-nya cukup tinggi, net income kita masih naik dari 105 menjadi 145 miliar ya, first half-nya tahun ini. Kenapa? Walaupun ada margin squeeze karena revenue kita naiknya kenceng. Ya kita berharap sih revenue-nya kenceng, margin-nya kenceng ya, Pak ya. Tapi ya suatu saat mungkin kalau bahan sudah mulai kembali ke lebih normal, mungkin Impact bisa mengembalikan margin lebih baik lagi, Pak Bias. Mungkin begitu, Pak? Ya, thank you, Pak Har. Mungkin sekedar sum up untuk yang nomor 1 tadi, how is the company going forward? Pertama dengan ini ya, dengan mengambil porsi dari conventional building materials. Yes. Dan yang kedua dari export market juga. Yes. Kalau kita mau summary dengan lebih ringkas misalnya, Pak,
dari growth-nya company, berapa persen kira-kira dari ambil building material konvensional, berapa persen yang memang dari market expansion gitu Pak, kalau menurut Pak Har? Oke. Porsi 70-30, 70 dari market expansion atau 30 dari misalnya kayak gitu Pak, kira-kira Pak? Waduh, angkanya mungkin saya hanya kasih estimasi ya Pak ya. Ya, aja, Pak. Tapi apa-apa, Pak, biar kita menurut tahu ya. saya kalau economic growth itu 5%, yang barusan data yang terakhir kan Indonesia masih expanding 5%. Building material yang normal dengan orang yang income level seperti Indonesia itu biasanya 2 kali GDP growth Pak. Jadi kalau 5 itu kita 10 itu normal ya Pak ya. Kayak pabrik kaca, pabrik semen itu between 5 to 10% growth itu normal. Tapi speednya yang kita ambil yang konvensional atau tradisional itu bisa kenceng Pak. Tergantung berapa agresifnya kita ambil dan berapa kekuatan network dan marketing kita, promotion kita untuk mengambil alih. Jadi bagaimana kita convince calon pembeli yang mau beli metal atau kaca, Pak pakai ini aja gitu. Nah itu it depends on our team sebetulnya. Itu marketnya sangat gemuk Pak. Itu tergantung kesediaan kapasitas kita, network kita, inovasi kita, dan handalnya tim marketing kita. Jadi ya sebetulnya ujung-ujungnya tergantung orang-orang kita lah Pak. Kalau orang-orang kita itu berkualitas, hasilnya akan baik. Kalau tidak ya we can only blame it on ourselves lah. Kita hanya salahkan impact sendiri, nggak nyalain orang lain. Kalau kita nggak bagus ya impactnya yang bodoh. Itulah gampangnya. Noted Pak Har. Dan on top of 2 kali GDP untuk market growth di domestik, selain juga dari yang konvensional, ada opportunity untuk growth dari ekspor ya Pak. Mungkin kalau ya, Pak. Elaborate sedikit Pak. Oke. We see export. Oke, contohnya ini Alderon itu selain kita menjadi suatu market leader di Indonesia, kami juga sudah ekspor ke Vietnam, ke Malaysia, dan terakhir ini ke Thailand. Dan kami melihat 3 negara ini sama hawanya, tropisnya sama kayak di Indonesia Pak. Sebetulnya kalau di Indonesia bisa jalan, mestinya negara itu juga bisa. Dan kami lihat belum ada produsen Alderon di sana. Jadi kami sedang mempelajari kalau dengan ekspor ini kita berkembang terus dan melayakkan untuk Impact Pratama mendirikan suatu pabrik di Thailand, di Vietnam untuk Alderon ya saya maksudnya. Kalau polikarbonat kan udah. Nah, kita tinggal tambah mesin Pak. Dengan pengalaman produksi di sini, dengan market yang udah di-establish lewat ekspor, saya rasa itu adalah tambahan bonus bila mana di luar Indonesia kita itu masih bisa kita tap. So long term masih banyak PR Pak, masih banyak Pak, kekurangan terus Opportunity, saya. Pak. Iya opportunity juga, tapi tergantung kitanya ya Pak ya. Kalau kita cekatan dan kita anggap gitu ya capable, the opportunity is wide open sih. Pak Gias, kalau saya juga boleh tambahkan, selain ekspansi di pasar ekspor juga, kita juga memfokuskan di pasar lokal, Pak. Karena juga 70% omset kami masih di Jabodetabek. Kita masih belum very active atau belum punya a bigger presence di luar Jawa ya Pak.